Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 310119012661. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran berbasis IT. Apa itu IT atau Information Technology? Yang pertama, informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi merupakan hasil rekayasa manusia yang berupa seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja. Dan yang ketiga, IT. IT merupakan seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informal dan pemrosesan penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima pun akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Informasi teknologi atau IT mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi, gabungan antar teknologi komputer dengan teknologi komunikasi, pengolahan data menjadi informasi. Manfaat IT, tentunya adanya teknologi informasi memiliki fungsi penting. Tidak mungkin bahwa dengan adanya teknologi informasi tidak berpengaruh penting dalam kehidupan. Setidaknya terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu menangkap, menyimpan, mengolah, transmisi, mencari kembali, dan menghasilkan. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuat kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Internet. Apa itu internet? Internet adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling keterhubungan antar jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan komputer-komputer itu berkomunikasi satu sama lain. Menurut Siddhartha pada tahun 1996, internet adalah forum global pertama dan perpustakaan global pertama di mana setiap pemakai dapat berpartisipasi dalam segala waktu. Internet merupakan sebagai sumber informasi. Segala informasi yang ada di internet dapat dijadikan sumber belajar. Internet sangat penting dalam proses pembelajaran berbasis IT karena dapat memudahkan proses pembelajaran. Spesifikasi peralatan internet yaitu yang pertama perangkat keras, 1 unit komputer, modem, jaringan telepon, adanya sambungan dengan ISP. Yang kedua yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak dipilih sesuai dengan kemampuan perangkat keras yang kita miliki, kelengkapan layanan yang diberikan, dan kemudahan dari perangkat itu untuk kita operasikan. Penggunaan IT dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis IT dapat dilaksanakan dengan penggunaan ruang multimedia yang ada di sekolah. Ruang multimedia adalah ruang yang di dalamnya terdapat beberapa komputer yang cukup representatif untuk seluruh siswa dalam suatu kelas. Multimedia berarti memanipulasi semua bentuk informasi, baik berbentuk kata-kata, gambar, video, musik, angka, dan tulis tangan.
Komponen yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan ruang multimedia antara lain yang pertama sarana elektronik seperti komputer, laptop, LCD, handphone, dan lain-lain. Yang kedua, kemauan siswa dan guru untuk melakukan renovasi pembelajaran sumber daya manusia. Dan yang ketiga, kesiapan sekolah untuk menanggung beban operasional dan biaya perawatan. Media pembelajaran berbasis IT. Yang pertama, presentasi PowerPoint. Merupakan bentuk yang paling sederhana dan paling mudah serta praktis, sehingga paling banyak dipergunakan oleh kebanyakan pembicara, baik pembicara seminar, workshop, dan juga guru di kelas. Penyampaian materi presentasi menggunakan media komputer atau laptop dan LCD. Materi tersebut disampaikan kepada siswa dengan ditayangkan pada layar dan siswa dapat mengikuti bersama-sama. Yang kedua, yaitu video pembelajaran. CD pembelajaran yang nantinya berupa video hasil rekaman aktivitas pembelajaran yang direkam dan ditampilkan dalam bentuk video. Yang ketiga, CD media ajar berbasis HTML. Begitu memasukkan ke dalam CD-ROM, kemudian akan langsung terhubung ke internet browser, lalu menampilkan menu dan konten CD tersebut. Yang keempat, multimedia pembelajaran internet. CD pembelajaran untuk anak-anak yang sekarang bisa diperoleh di toko buku adalah contoh jenis media ajar jenis ini. Elemen gambar dan audio, video yang bisa tetap digunakan di dalamnya, animasi bisa dibuat dengan baik, dan interaktivitas bisa dibuat dengan action script. Yang kelima, yaitu menampilkan gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang keenam, mengirim informasi atau pesan dari guru ke siswa. Yang ketujuh, mengirim tugas atau ulangan kepada siswa dan mengumpulkan kembali melalui komputer server. Dan yang kedelapan, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengakses materi melalui internet. Perkembangan IT atau Information Technology dalam pembelajaran, yaitu ada 5 pergeseran dalam pembelajaran. Yang pertama, dari pelatihan ke penampilan. Yang kedua, dari ruang kelas ke mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, dari kertas ke online atau saluran. Keempat, fasilitas fisik ke jaringan kerja. Dan yang kelima, dari waktu siklus ke waktu nyata. Manfaat komputer dalam pembelajaran berbasis IT, yaitu komputer dapat melaksanakan kebanyakan jenis pengolahan informasi yang dapat dilaksanakan oleh manusia dengan lebih cepat dan dengan kesalahan-kesalahan yang lebih sedikit. Komputer dapat membaca data dari ratusan kartu fonts dalam waktu yang sangat singkat, menyimpan jutaan angka untuk kemudian dapat diperoleh kembali, seketika melaksanakan bermacam perhitungan yang sangat sulit, dan sebagainya. Kesimpulan dari materi ini adalah pembelajaran berbasis IT dapat diterapkan dalam proses pembelajaran mengajar dengan beberapa metode, seperti diskusi, inquiry, discover, dan problem solving, serta menggunakan model pembelajaran yang dikemas sederhana, menarik, dan menyenangkan siswa, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mohon kiranya untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.